Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman hari ini kabarnya? Sehat semua ya? Ini video pertamaku setelah lama aku mager nggak bikin video. Kira-kira ada 2 bulanan aku nggak pernah bikin video-video keseharianku. Kira-kira ini teman-teman ada yang penasaran nggak aku mau kemana? Ini tuh aku ceritanya mau lihat mesin odos di sawahku. Mesin odos itu adalah alat yang digunakan untuk memanen padi. Dan kebetulan ini sawahku juga waktunya panen. Dan seperti biasa, kalau ayah dan mamahnya keluar, Alvaro itu selalu ikut. Padahal ini aku ke sawahnya naik motor buntut milik bapak. Motor sekecil ini harus bertarung dengan 3 manusia segede gajah. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat ya jalan yang aku lalui ini. Ini jalan yang sama yang aku lalui saat mancing bersama Mas Satria dan Alvaro. Daerah sini itu kalau musim hujan sering banjir sampai masuk rumah loh teman-teman. Karena datarannya lebih rendah dibandingkan rumahku. Ya mudah-mudahan setelah banjir terakhir kemarin tidak ada banjir lagi sampai masuk rumah. Nah karena beberapa hari ini hujan, padi-padi itu pada roboh. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ada beberapa padi yang diikat-ikat. Nah itu akibat hujan beserta angin kencang dan menyebabkan padi-padi itu roboh. Kenapa padinya kalau roboh harus diikat? Itu karena supaya bisa diodos. Dan gak terasa nih teman-teman, aku udah sampai di sawahku. Untuk hasil panen kali ini benar-benar menurun drastis ya teman-teman. Karena kata bapak banyak sekali hama padinya. Aku sampai di sawahnya ini tadi kira-kira jam 5:30. Makanya itu langitnya udah kelihatan hampir gelap. Karena sawahku sudah selesai ngodosnya. Sama ayahnya Alvaro, padi-padinya diangkut pakai motornya bapak dan dibawa pulang. Karena ngangkutnya itu nggak hanya sekali dan harus balik beberapa kali. Jadi dibantuin sama suami kakakku. Dan di sini itu aku belum mau diajak pulang ya teman-teman. Karena lama sekali nggak ke sawah, jadi kepingin agak lamaan dulu di sawahnya. Dan ternyata di sawahku itu banyak sekali ikan-ikan kecilnya loh. Berhubung aku sudah mandi, aku tahan dulu niatku untuk nangkep ikan-ikan kecil itu. Bisa lah ya, besok kita kembali ke sini untuk nangkepin ikan-ikan itu. Ikan-ikan itu banyak bersarang di sawahku, karena hanya sawahku yang tergenang air. Ini kata Alvaro, jiwanya udah meronta-ronta pingin nangkepin ikan-ikan kecil itu loh. Kalau tahun lalu setiap panen padi, bapak itu juga panen ikan juga. Karena bapak dulu masih sehat dan masih bisa untuk menangkap ikan-ikan itu. Jadi kata bapak sayang kalau nggak sampai ditangkap. Dulu itu hasil tangkapan ikannya hampir 1 karung ya teman-teman. Bisa kalian bayangkan ada banyak jenis ikan yang ada dalam 1 karung. Udah bisa ditebak pasti seneng banget saat nangkepnya. Wah udah semakin gelap aja nih. Dan Alvaro udah merengek-rengek pengen ngajak pulang. Ini sambil nunggu ayahnya Alvaro jemput, aku sama Alvaro jalan kaki untuk menuju ke jalan besarnya. Dan yang ada di sini itu ternyata tinggal aku sama Alvaro dan 1 orang yang juga mengangkut padinya. Jadi aku sama Alvaro itu nggak mau berlama-lama di sini karena juga udah terdengar azan maghrib. Jadi kita cepet-cepet mau sampai rumah supaya nggak ketinggalan sholat maghribnya. Dan nggak lama kita jalan kaki, ternyata ayahnya Alvaro udah kelihatan di ujung sana. Mungkin tadi ayahnya Alvaro ngebut karena di sawah hanya tinggal kita berdua. Semakin gelap, udara sawah itu semakin dingin sekali loh teman-teman. Dan bertepatan juga di sini itu lagi musim dingin. Jadi kalau berlama-lama di sawah kita bisa menggigil dong. Dan alhamdulillahnya ayahnya Alvaro sudah sampai. Dan kita bergegas pulang karena hari udah mulai gelap. Bisa teman-teman lihat sendiri ya, itu lampu-lampu sudah mulai menyala. Dan itu tandanya hari udah mulai malam. Teman-teman udah dulu ya video aku kali ini. Kita sambung lagi di video aku selanjutnya. Semoga aku, kalian, dan semua keluarga kita selalu diberikan kesehatan dan bisa bertemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah!